Di balik kemacetan di satu daerah di Jakarta Selatan, tersimpan misteri harta karun yang hingga hari ini masih diperebutkan oleh penduduk di dunia nyata maupun penduduk di dunia gaib. Namun tidak hanya itu, di balik keelokan monumen yang menjulang tinggi di kawasan tersebut, menandakan bukti bahwa keberadaan kelompok rahasia satanisme masih ada. Kali ini, kamu akan mendengarkan kisah tentang patung Dirgantara di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat datang di Setan di Depan Mata. Bersama kami, Podcast Tanah Jawa. Karena nggak semua hal mistis harus dramatis. Halo para noise dan sobat Javanika dimanapun kalian berada, kembali lagi di Noise Video Series Setan di Depan Mata, di mana kami akan menyuguhkan pengalaman visual horor yang lebih mencekam untuk kalian. Di sini, kami akan membahas tentang tempat-tempat yang sering kita lalui, bahkan sering kita kunjungi. Hanya saja, kita tidak sadar bahwa banyak sekali makhluk tak kasat mata yang ternyata ada di depan mata kita. Kali ini, kami akan membicarakan tentang daerah Jakarta Selatan, yaitu Patung Dirgantara dan Kecamatan Pancoran. Nah, mungkin sedikit bahas sejarah kawasan Pancoran ini ya, Brit ya. Jadi asal-usulnya itu ada dongeng yang menyeritain tentang perebutan tahta, kekuasaan gitu di kerajaan Jakarta Selatan gitu. Nah, konon ada pancuran air yang itu tuh mematikan. Nah, si Pangeran Jaya ini katanya bisa meminum itu dan nggak mati, dan akhirnya daerah tersebut tuh dinamai dengan Pancoran. Kayak gitu. Nah, dari dongeng tersebut tuh itu tuh apa ya Om? Emang ada kejadian itu atau si pancuran ini emang ada atau seperti apa sih? Iya, ini kan menjadi satu cerita legenda rakyat ya. Kalau yang saya lihat ya, ketika ini kemudian daerahnya ini dulu seperti apa sebelum ada peradaban. Bahkan patung, monumen ataupun jalan tol ini ya, lintas layangnya itu belum ada waktu itu, jauh banget ini. Di sekitaran ini memang banyak sekali sumber mata air. Jadi Pancoran di sini bukan seperti gerojokan atau seperti air terjun, tapi hanya Mata air gitu. Mata air kemudian disalurkan dalam satu saluran kecil, kemudian di situ ada seperti dari bambu, terus dibuang air itu sebenarnya. Oke, nah tapi kalau dari patungnya sendiri ya, patung Dirgantara atau yang patung Pancoran orang-orang kenal, itu kan dari gestur tubuhnya, badannya itu kan konon katanya itu kan menunjuk ke arah harta gaib Bung Karno tuh. Nah, kalau menurut Om Haus sendiri itu sebenarnya memang apakah memang ada makna di situ atau gimana, dan sebenarnya dia menunjuk ke arah mana sih? Karena kan seperti kita tahu patung ini kan dibangun atas perintah Soekarno juga, dan pada saat itu pun beliau sampai merogoh kantongnya sendiri untuk membiayai pendanaan. Ya, ini sebenarnya multitafsir ya Mbak ya. Ada yang ini mengarah ke satu daerah yang itu menjadi pusat. Kalau sebelumnya kemarin kita bahas tentang bundaran, ini sebenarnya bagian dari komponen-komponen itu. Gitu. Ini jadi mengarahkan ke satu titik gitu ya. Dimana dari sesuatu yang ditunjukkan atau yang ditunjuk itu pun juga ada garis imajiner. Jadi hampir sama. Yang kedua kaitannya dengan harta. Kalau saya ya, ini versi saya, itu yang dimaksud adalah harta negara. Ya, posisi. Jadi di sini memang harus di cross check ya, itu dengan peta-peta harta karun, kalau boleh bilang demikian. Dan sebelumnya kita bahas tentang bundaran, ada sesuatu hal yang disembunyikan, seperti ruang rahasia. Di sini pun juga ada sesuatu hal yang disembunyikan. Tadi sudah disebut sama Mbak Noven, kalau saya mengacu pada harta yang memang harta nyata, emas lah kita bilang gitu. Itu bukan harta gaib malah. Jadi begini, ini harta nyata kemudian termanifestasi ke alam gaib, seperti halnya pusaka, gitu. Jadi harus perlu sesuatu hal untuk menarik gitu, untuk memanifestasi
dari alam gaib ke alam nyata harta itu. Jadi satu harta yang nilainya tidak terhingga, tapi ini masih diselubungi oleh energi astral atau energi gaib yang dia menjadi pelindung ataupun menjadi security system dari penjagaan harta ini. Boleh dibilang ada satu brankas yang itu isinya emas batangan gitu. Nah, ini menjadi simbolik sebenarnya. Arah clue ini mengarah kemana gitu. Nah, kalau tapi secara metafisikanya nih Om, di patung pancoran ini kan ada tiangnya, terus ada yang bentuk orangnya tuh di atas. Kalau untuk sosok penjaga, pelindung atau pengisinya itu yang paling kuat di mananya? Tentunya yang ada di sekitaran situ, Mbak. Gitu. Jadi kalau biasanya kita lihat energinya menyelubungi itu kan radial ya, Mbak ya. Ini energinya itu seperti panah. Jadi ketika menunjuk ke arah sana seperti ini, itu ada satu energi yang langsung lurus. Gitu. Entitas yang menjaga itu secara fisik tidak jauh beda dengan patung tersebut. Gitu. Jadi ada seseorang yang di sini adalah laki-laki dengan perawaan yang sama, tetapi berwarna itu auranya emas dan tembaga. Auranya. Tapi sama dan berapi-api yang terlihat. Jadi maaf seperti Ghost Rider. Modelnya seperti itu. Jadi ada satu entitas yang berapi-api, memang menyala tapi bukan banaspati ya. Itu mengarah ke sana. Kalau kita lihat sendiri, warna api itu kan seperti kemilau emas. Gitu. Termasuk dalam proses pembangunannya. Itu juga disematkan seperti di situ batu-batu mustika. Gitu. Jadi ada seperti pusaka-pusaka yang ditanam di situ. Jadi untuk menguatkan kedudukannya ini gitu. Karena kalau kita lihat kan strukturnya sebenarnya tidak seimbang. Oh iya. Itu. Ini yang pertama, yang kedua hanya orang-orang tertentu yang terlibat ataupun yang tahu benar itu bisa paham betul dengan ini arahnya kemana. Gitu. Jadi penyimpanan tentang harta negara itu seperti apa itu terarahnya di sini. Nah, kalau tadi kan kita sempat ngebicarain juga tentang harta karun negara ya Om ya. Yang Om Hao sendiri sudah bilang bahwa sebenarnya itu ada wujud fisiknya, tapi sekarang sudah termanifestasikan ke dunia gaib atau ke dimensi lain. Kalau tentang harta itu sendiri, apakah ada penjaganya Om? Entah waktu masih di dunia nyata sampai sudah di dunia gaib itu sendiri? Iya, tentunya ada Mbak, pasti. Penjaga di sini seperti security system, di mana harta itu tidak kasat mata, tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena harta itu sudah ditarik ke alam gaib dan ada perlindungan di situ, perlindungan yang kuat. Kasarannya ketika orang ingin menguasai harta itu atau ingin menarik ya, mengambil, berarti harus ada bentrok dulu atau harus ada negosiasi. Dan harus tahu tujuannya untuk apa. Karena dianggap harta ini milik negara. Jadi kepentingan individu itu tidak masuk dalam kepentingan negara. Seperti halnya kita akan mengambil uang di mesin ATM. Di situ kita tahu di mesin ATM itu ada uang. Tetapi ada security system yang tidak terlihat, yaitu apa? PIN ATM. Yang kedua yang terlihat yaitu apa? Security. Gitu. Jadi kita harus tahu peruntukannya untuk apa. Misalkan itu uang kita, berarti kita ada kartu harus dan ada PIN untuk mengambilkan dan saldonya cukup sesuai yang kita harapkan. Nah, kalau di sini karena ini milik negara, jadi orang yang tahu PIN-nya itu ya berkaitan dengan sandi negara misalkan. Sandinya apa untuk ngambil? Ini asumsi ataupun analogi gitu ya. Kenapa? Kalau itu diambil untuk keperluan pribadi atau golongan, harus ada kesepakatan apa? Jika menang dalam bentrok itu, harta itu bisa ditarik. Tetapi jika kalah dengan penunggunya, berarti nyawa yang ditarik. Gitu. Jadi ada kekuatan tarik menariknya untuk itu. Gitu. Karena sistemnya tentunya berbeda dengan penjaga-penjaga yang lain. Misal ada bangunan terbengkalai atau situs apa, karena ini kaitannya dengan sesuatu hal yang gemerlap duniawi. Gitu. Tapi kalau dari penjagaan ini ya, kan tadi penjaga selubungnya itu. Kalau di dunia manusia lah ya, kita kan tahu banyak yang ingin memperebutkan harta itu. Tapi kalau dari penduduk astral, ada nggak yang juga rebutan itu?
Ada. Kenapa? Bahkan begini, mereka merasa mengambil itu untuk tujuan mereka juga, seperti halnya untuk membangun istana-istana mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan eksistensi dari makhluk astral ini sebagai pesuruh untuk melawan entitas-entitas itu. Kuat-kuatan gitu ya. Iya, kuat-kuatan, kalau orang Jawa bilang menang awu. Itu karena saya melihat dan menafsirkan, boleh dibilang makhluk astral yang ada di tempat ini itu usianya sudah ribuan tahun, jadi sudah sepuh. Itu tuh dari tahun apa sih? Apa dari zaman kerajaan atau? Enggak, itu kalau dari ribuan tahun bahkan sebelum Masehi, Mas. Oh iya. Iya, kita hitung aja yang usianya 3000 tahun kan berarti 1000 tahun sebelum Masehi. Entitas ini sudah ada. Halo, aku Kevin, usia 26 tahun. Pernah sih waktu itu gue diceritain sama driver ojol pas gue balik kantor. Boleh tahu nggak detail ceritanya kayak gimana, Kak? Jadi waktu itu si driver ojolnya cerita ke gue kalau misalnya dia itu kemarinnya sempat dapat orderan fiktif. Jadi dia kayak nganter cewek ke salah satu daerah yang di aplikasinya tuh bukan nama perumahan, pokoknya namanya cuma nama jalan gitu. Oh, titiknya? Titiknya cuma nama jalan. Nah, pas udah sampai, orderannya tuh kebetulan cash. Jadi pas udah nyampe, kata si abangnya, si cewek ini langsung buru-buru turun dan langsung masuk. Habis itu karena belum dibayar, akhirnya ditungguin, mungkin dikira ngambil uang atau apa. Pas ditungguin 15 menitan nggak keluar-keluar, akhirnya abangnya inisiatif buat ketok pintunya. Nah, pas diketok, akhirnya yang keluar kayak ibu-ibu gitu, terus dijelasin sama abang ojolnya kejadiannya kayak gimana, dikasih lihat namanya, ternyata namanya itu adalah nama anak si ibu itu yang udah beberapa tahun lalu meninggal. Jadi selama perjalanan diem doang, terus juga ciri-ciri ceweknya itu pas dijemput emang sebenarnya penampilannya biasa aja kayak cewek pada umumnya gitu ya, cuma emang sedikit lusuh kata abangnya dan mukanya pucet banget gitu. Jadi dari situ sih abangnya sebenarnya udah agak ngeri, cuma karena ya mau nggak mau diambil karena udah dijemput, jadi ya ternyata kejadiannya seperti itu. Gitu. Barusan kita udah nonton video dari cerita seorang narasumber ya, yang beliaunya menceritakan sebuah kejadian tentang bukan order fiktif sih ya, tapi order gaibnya lebih tepat. Jadi ada sebuah rumah di daerah Pancoran ya Om, itu yang menjadi tujuan dari pengantaran pemesanan ojol itu. Nah kebetulan katanya sih si penumpang ini tuh katanya memang dari penampilan agak tidak biasa, maksudnya pucet terus agak lusuh. Nah setelah diantarkan ke rumah, jadi si penumpang ini turun, dipikirnya mau ngambil duit untuk bayar, ternyata nggak keluar-keluar. Nah ketika driver mencoba untuk ngetok pintu, ternyata yang keluar adalah keluarga si penumpang ini tadi, dan keluarga ini menceritakan bahwa si penumpang tadi ternyata sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Dan juga yang lebih mencengangkan adalah itu nggak terjadi sekali dua kali ya, jadi maksudnya sampai keluarganya pun maklum dengan kejadian itu. Nah aku penasarannya nih Om, apakah ini ada hubungannya dengan keberadaan si patung pancoran tadi yang mungkin karena ada entitas khusus di situ, jadi dia membuat energi di sekitarnya juga terpengaruh. Bahkan kenapa ini, mohon maaf ya, ini kenapa sampai sosok si penumpang ini masih ada dan ibaratnya selalu minta ingin diantarkan pulang gitu. Iya, kalau berkaitan dengan energi itu, tentunya ini kan satu energi besar, Mbak, yang ada di sekitaran monumen ini ya. Akan berkaitan atau akan menyebar itu sampai berkilo-kilometer secara metafisik. Namun keberadaan dari entitas tadi yang kita sebut order fiktif tapi ya ada gitu ya, itu tidak ada kaitannya dengan tugu tersebut. Jadi ini murni satu entitas, boleh dibilang korin dari seseorang yang sudah meninggal, tetapi dia tidak sadar keberadaannya sudah meninggal. Ini yang pertama. Lantas kenapa ini masih bisa terkoneksi atau masih bisa memesan?
perlu kita ketahui yang pertama, apakah aplikasi yang ada di HP itu masih dipegang seseorang yang ada di rumah tersebut. Bisa jadi ini iseng gitu. Misal kita ketahui aplikasi itu ternyata masih dipegang pihak keluarga. Namun jika tidak, terkadang entitas-entitas yang dulu paham betul dengan memori ketika dia hidup, yang berasal dari manusia yang sudah meninggal, yang masih menyimpan kenangan dan memorinya, di alam sana dia nggak sadar kalau sudah wafat atau sudah meninggal, dan masih membawa beberapa benda-benda yang dekat ketika dia hidup, atau benda-benda yang dia sayangi. Terlebih dalam kepercayaan tertentu itu masih menyertakan benda-benda itu dalam prosesi pemakamannya, sehingga sinyal atau memori yang masih terpancar itu bisa terkoneksi dengan sistem informasi yang ada, yang nyata, begitu. Tapi Om, ini kan maksudnya kalau udah berkali-kali gini kan ya bisa dibilang yang jadi mengganggu dan mengganggu teman-teman driver juga gitu. Iya. Kira-kira ada nggak sih Om cara untuk ya menghadapi si sosok ini gitu? Gimana caranya mungkin mengingatkan bahwa memang kamu sudah di beda alam gitu, supaya dia juga mungkin bisa ikhlas, legowo, dan ya tidak terus-terusan mengganggu gitu. Iya, butuh praktisi untuk berkomunikasi. Ini yang pertama. Yang kedua mungkin digelar ini ya, sembahyangan atau doa bersama seperti selamatan itu perlu, Mbak. Bisa jadi dia memang belum tahu kondisinya gitu. Jadi masih melakukan beberapa aktivitas semasa hidup. Jadi perlu dikomunikasikan agar gimana gitu, agar dia segera mendapatkan pencerahan atau merasa tenang di sana, atau sudah dikasih tahu bahwa kamu itu sudah beda alam, sudah meninggal, dan merasa ketika memesan atau apa itu tidak mengganggu, jadi seperti aktivitas di harian. Oke, berarti nanti ketika memang sudah dicoba dengan praktisi gitu, kalau misalnya beliau ini sudah legowo, harusnya memang sudah tidak akan muncul-muncul lagi gitu ya Om? Iya, termasuk diruat dan juga ada doa bersama mengunjungi makamnya gitu. Oke. Dan misal ponselnya atau HP-nya itu masih ada ya, ada satu kepercayaan yang itu dikubur aja, dijadikan satu, dinonaktifkan atau apa gitu. Ya kalau itu masih terjadi lagi ya, mungkin berasal dari entitas lain yang menyerupakan akhirnya. Ya, karena sudah nyaman dengan hal ini, karena ini sudah mengarah ke gangguan, karena bukan dari entitas asli. Jadi entitas asli yang dia ditunggangi atau disisipi entitas lain, itu pun juga bisa. Tapi driver ini sendiri Om, kan ada banyak driver ya Om yang mengalami pengalaman yang sama gitu. Apakah ada faktor tertentu Om akhirnya mereka bisa ngalamin ini gitu? Misalnya auranya menarik atau gimana, atau misalnya random aja kakaknya mau sama driver yang ini ya gitu? Iya, lebih ke random ya, seperti kita kalau order juga kayak gitu. Namun perlu digarisbawahi, jika nanti berhasil ya dalam hal ini mengantarkan entah itu makanan atau mengantarkan penumpang sampai ke lokasi tujuan, biasanya orang yang kayak gini nanti dapat kelimpahan rezeki. Karena mendapatkan berkah gitu. Jadi ketika membantu entitas astral itu kadang bukan yang sesuatu yang menakutkan, dan sebaliknya kalau kemudian kita males atau kita merasa marah atau apa, dengan bantuan seperti ini juga akan datang tulah. Karena ada di beberapa kasus, misal orang jualan bakso kemudian diberi sama kuntilanak gitu ya, atau ditanggap di kuburan gitu, laris habis itu baksonya. Jadi kayak penglaris alami. Ada juga yang itu, misal ada driver taksi atau apa itu kemudian nganter ke rumah kosong, walaupun itu terlihat rumah itu megah gitu ya. Setelah dia nunggu, kasusnya sama gitu, nunggu diambilkan uang, tertidur, bangun-bangun itu rumah terbengkalai, habis itu laris. Atau warung jualan makanan biasa itu ya, soto atau apa, dia nyari pelanggan susah gitu. Kemudian ada sosok yang makan di situ, itu setelah ditinggal, ya itu dibayar pakai uang itu. Ada yang berubah jadi daun misalkan. Setelah daunnya itu dikonsultasikan, disimpan. Ternyata lantaran ini dia minta dikasih ucapan terima kasih bahwa hoki ada ya kayak gitu. Om, ini seperti biasa kita akan menerawang Pak, atau men-tracking secara metafisik foto-foto yang terkait patung Dirgantara atau patung Pancoran ini. Nah, ini foto pertama itu
diambil saat proses memahat. Ini karya dari Maestro Edi Sunarso nih. Apa Om yang kamu bisa lihat di sana? Iya, kalau ini proses pengisian, Mas. Oh, Jadi iya. karena ini kan unsur, boleh dibilang unsur batuannya, itu pasti kosong. Tetapi dalam proses pemahatan dan juga proses pemasangan, itu pengisian. Jadi diisi dengan energi semesta. Nah, energi ini apa yang masuk, itu salah satunya energi-energi positif juga ada. Jadi tidak semuanya negatif. Jadi pengisian energi. Jadi warna auranya ini masih bercampur ya, antara beberapa warna hijau, merah, macam-macam, semuanya bercampur di sini. Masih mengisi. Jadi seperti halnya proses charging gitu. Oh, bisa melihat warna aura di patung itu juga? Bisa tertarik ini, baru narik. Dan semuanya masuk, dimulai dari atas, dari yang berbentuk menyerupai pesawat itu, menunjuk pesawat itu. Tangannya dan tangannya. Dari tangannya turun. Jadi seperti mengambil sinar dari atas. Ibarat kata patung ini seperti tersambar petir, gitu, tersambar petir, batu petir modelnya. Dan ini juga menarik energi-energi elektrik atau listrik yang ada di sekitar. Gitu. Nah ini foto-foto itu ini proses pemasangannya nih. Ya, dalam proses pemasangannya pun sama ya. Dan saya melihat di belakang bendera itu ada satu entitas yang sama seperti di bundaran, tingginya serupa dengan patung ini. Apakah posisinya juga sama? Posisinya sama. Gerakannya? Bukan, ini berbeda. Kalau yang tadi entitas yang ada di dalam patung itu wujudnya sama dengan yang di patung, tetapi di luar patung gini, penggambarannya kan begini ya patung ini. Ini ada entitas, kemudian ada entitas yang tingginya sebanding dengan patung secara keseluruhan, sebadan, tingginya raksasa. Nah, ini terlihat di belakang bendera sekarang. Sosoknya ini masih ada sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Tapi kalau untuk auranya sendiri, pas baru pengisian tadi sampai dipasang, apakah berbeda? Berbeda. Kalau sekarang warnanya merah dan putih. Sudah dominan dengan dua warna itu. Memang selaras sama lambang negara ya? Ya, ini secara yang luar ya. Iya. Kalau yang dalam yang gold tadi emas. Tuh, karena kan ada beberapa lapis. Di awal tadi saya sebutkan ada warna emas ya. Itu lebih fokusnya ke dalam, yang di luar itu merah dan putih. Oke. Ini foto ketiga Om. Ini mungkin di era-era awal itu ada foto ada patung ini juga Om. Patung jago ya itu ya. Tapi itu kayaknya nggak berseberangan tuh kayaknya Om. Iya, kalau menurut saya ini tidak ada hubungannya ya Mas ya. Hanya sebatas ikonik. Tetapi perlu diketahui pemasangan patung yang salah itu juga mengundang energi negatif untuk datang. Secara feng shui ya. Ibarat kata patung yang dipasang itu harusnya dia gagah, tetapi dibikin di sini tertidur gitu. Jadi sering terjadi kecelakaan ataupun kasus-kasus yang tidak mengenakan. Jadi menurut saya energinya tentu kalah di sini. Jadi auranya kalah tinggi. Dan keberadaannya kalau orang lewat sini nggak enak aja rasanya akhirnya. Tuh, selain mungkin ada faktor-faktor yang lain, kenapa faktor ini patung ayam itu dihilangkan secara teknis ataupun secara estetik itu bisa. Tapi secara metafisik memang ada pengaruhnya ya? Ada pengaruhnya. Ya benar dengar itu. Nah ini foto setelah patung jago tadi itu udah dipindahkan atau diganti gitu, dirobohkan. Ini jalurnya juga masih mungkin di era tahun 80-an mungkin Om? Apa yang kamu lihat Om? Dari menunjukkan ini ya, itu ada cahaya atau sinar, itu yang menjadi sumbu imajiner ke satu titik yang tadi saya bahas. Kemudian ini menyerap energi petir listrik. Karena saya lihat beberapa kali sempat tersambar petir tadi selamat. Justru energi itu netral ketika kena patung ini ya. Dan sampai hari ini masih ada penyerapan energi. Secara aura itu masih tetap. Warna merah putihnya juga masih dominan, kemudian warna goldnya juga masih dominan. Nah, tidak jauh dari tempat ini juga saya menafsirkan ada brankas penyimpanan harta yang terpendam di bawah. Kelihatan dari sini? Kelihatan, tapi posisi di mana saya tidak bisa kasih tahu. Namun ada beberapa entitas itu ternyata tingginya itu melampaui tinggi patung ini. Yang tadi saya sampaikan, yang patung itu kan ada yang isi, terus kemudian ada yang menjaga.
Kalau tadi saya informasikan itu kan setinggi dengan dari pondasi sampai patungnya. Ternyata tidak, dia separuh badan ada di atas tanah, separuh badan ada di bawah tanah. Jadi sosok manusia biasa tapi agak gempal. Kemudian menggunakan seperti ikat-ikat itu, tapi membelakangi, jadi tidak terlihat muka, tidak menunjukkan mukanya ke saya, tapi bertubuh seperti manusia, seperti menggunakan pakaian-pakaian kolosal. Kolosal seperti di film-film Para Kumbara. Ya, modelnya gitu. Film-film kolosal Sandiwara Radio lah. Gitu. Atau hampir mirip seperti ini. Arca Gupala tapi dilihat dari belakang. Gempalnya seperti itu. Tapi mukanya nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan membelakangi kita posisi. Oma bisa lihat, maksudnya beneran dari Nggak depan? bisa, nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Mau diputar ya? 4D nggak mau. Nggak mau dia. Oh. Dianya yang menolak ya Om. Iya. Tapi julukan apa ya? Mungkin itu jenisnya entitasnya apa? Buto kah atau? Saya tidak bisa menyimpulkan ini apa, tapi ini seperti security system yang dipasang di situ. Berkaitan dengan kerajaan-kerajaan tertentu. Jadi ada tanah yang dibuang di sini itu dari satu situs kerajaan tertentu. Oke, tapi kalau posisi apa ya? Maksudnya berarti dia penjaganya kan? Separuh di dalam tanah, separuh di atas tanah. Itu ibaratnya memang hanya karena pemosisiannya aja, karena memang dia sangat besar, atau ada makna lain kenapa nggak semua dia di atas tanah? Iya, yang separuh di atas tanah itu menjaga patung, yang separuh badan di bawah tanah menjaga hartanya. Oh, yang Iya, gitu. Oke. Ini ada 2 gambar Om di tahun yang sama, tahun 1983-an. Nah itu tuh yang bawah itu ada pilar-pilar buat ngerjain jalan layang. Itu ada bedanya nggak Om? Pas Beda di ini. entitasnya, maksudnya Enggak, masih energinya. sama. Ketika dibangun dan sebelum itu Tidak ada pengaruh. tidak ada pengaruh. Ya, karena yang ada untuk menjaga atau apa itu sudah ada di patung itu. Oh. Kecuali maaf ya, dan patung ini roboh atau apa itu ada pengaruh. Tapi itu seperti ini kok. Keberadaan dari patung ini seperti paku bumi, menjaga kestabilan di sekitarnya. Ada makna baru yang saya peroleh kayak gitu juga. Ketika patung ini hilang atau dicabut akan terjadi ketidakstabilan. Itu. Berarti poinnya cuma di patung itu ya, misal di sekitaran itu ada pembangunan atau Ya, itu beda cerita. itu beda cerita lagi, nggak ada hubungannya. Iya. Nah ini cukup ikonik nih fotonya. Iya, sosoknya dari ya atas. seperti ini kalau mau dilihat oleh teman-temannya. Cuman membara, terbakar. Sosoknya itu berapi-api. Jadi seperti saya sampaikan beraura merah gitu. Merahnya merah api. Merah putih gitu, merahnya merah api, dan ada seperti cahaya putih, namun jika masuk lebih dalam adalah gold atau perlambang dari emas, kejayaan. Ini ada kaitannya dengan 2045 sebagai the golden age atau zaman emas, masa tahun emas. Kita nggak tahu itu maksudnya apa, tapi sedikit terpecahkan ataupun bisa kita sampaikan. Jika dari beberapa deskripsi yang kita omongkan beberapa waktu ini itu kan semuanya satu rantai, satu keterkaitan dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Tapi kalau dari antara yang tadi si penunggu yang separuh tadi sama yang mengisi patung itu lebih kuat dan tua siapa? Kalau saya ya itu lebih tua yang menjaga patung. Kalau sosok patung itu kan serapan energi. Terbentuklah ini yang sama persis dengan sosok patungnya itu. Nah, kayaknya udah kita udahin dulu ya percakapan hari ini. Om Hao mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, jika kita diberikan amanah, kerjakan amanah ini sebaik mungkin dan jangan menyalahgunakan amanah tersebut. Karena tentunya tidak akan ada harta yang tertukar atau rezeki yang tertukar. Tetapi semua sudah menjadi porsi kita masing-masing. Bagaimana kita menjalaninya dan menggunakannya untuk tujuan yang positif. Oke, terima kasih Om Hao, terima kasih Prita dan juga Mas Tata. Terima kasih juga untuk para noise yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Salam rahayu.